على محمد صلى الله عليه وسلم. Kita tidak pernah tahu di dalam keluarga kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahamkan tentang perkara ini. Banyak anak muda atau kita yang sudah tua, kadang-kadang ketika kita memiliki keluarga, kita itu lupa bahwasanya kesabaran kita kepada keluarga kita itu harus kita berikan inputnya 2 kali suntikan daripada suntikan yang kita berikan ketika memberi kesabaran sama orang. Akhirnya apa? Banyak orang ketika berhadapan dengan orang lain, kesabarannya setebal besi dan baja. Tapi kalau dia sama keluarga, kesabarannya setipis tisu dibelah menjadi 2. Nah, ini kan terbalik. Ini nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau kita mendapati bahwasanya kata-kata yang tepat itu adalah ketika kamu menghadapi orang, berikanlah kesabaranmu setebal besi. Tapi ketika kamu menghadapi keluargamu, berikanlah kesabaranmu setebal baja. Karena apa? Kata para ulama, fakta yang kedua, bahwasanya di dalam pernikahan ketika kita memiliki keluarga, kita harus siap dengan sisi-sisi yang tidak terduga di dalam pernikahan kita. Dari banyak hal. Makanya kesabaran di dalam berkeluarga itu 2 kali sabar. Dan kita paham kan, sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar ketika menghadapi setiap cobaan. Di antara 3 sabar ini mana yang paling puncak pahalanya di sisi Allah? Sabar ketika menghadapi, sabar di dalam melakukan ketaatan. Sabar di dalam melakukan ketaatan itu cakupannya apa, Ustaz? Sabar ketika mendampingi orang tua, sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika menjalankan sunnah, dan termasuk wilayah sabar dalam ketaatan itu apa? Sabarmu bersama keluarga. Kalau kita tidak memberikan kesabaran di dalam kehidupan keluarga kita, kita akan sering terluka. Tangan kita sering berdarah. Dan darah itu mengalahkan indahnya mawar yang kita lihat dibanding darah yang mengotori dan telah membasahi telapak tangan kita. Telapak tangan kita. Makanya fakta yang kedua inilah yang menjadikan kita mengerti sabar itu penting sekali. Ya. Sekali lagi, sabarmu sama orang setebal besi. Tapi sabarmu sama keluarga setebal baja. Ya. Supaya betul-betul kita paham, tidak ada sebuah pilar yang paling dibutuhkan pada kehidupan keluarga kecuali adalah pilar kesabaran. Ya. Tidak akan membahayakan masalah selama kita memiliki sebuah kesabaran yang lebih besar daripada kesalahan pasangan kita. Makanya simple kok. Dalam keluarga itu terkadang kalau sabar kita lebih besar daripada kesalahan suami kita, tidak akan membahayakan. Kalau ada seorang suami sabarnya lebih besar daripada kesalahan seorang istri, tidak akan membahayakan masalah yang mereka jumpai. Disitulah yang kedua. Sabar itu yang kita harus paham adalah fakta di dalam pernikahan. Indahnya mawar terkadang disertai dengan cobaan duri yang siap membuat tangan kita berdarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang fakta masalah kehidupan berumah tangga yang disampaikan oleh para ulama. Yang ketiga itu apa? Bahwasanya di dalam kehidupan kita berumah tangga pasti banyak sekali fitnahnya. Pasti banyak sekali fitnahnya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya berapa banyak orang ketika mereka menikah lalu mereka mendapatkan fitnah masuk kepada keluarga itu dan merusak semuanya. Fitnah dan setan itu kurang lebih sama, tapi tetap ada perbedaan. Ya, maka setan sering memanfaatkan fitnah, walaupun terkadang fitnah datang sendiri tanpa diantarkan oleh setan. Tapi setan itu selalu memanfaatkan fitnah. Dan fitnah itu bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada sebuah kerusakan di dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Karena apa? Karena memang fitnah banyak dalam kehidupan berumah tangga itu. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, ada orang menikah sudah 22 tahun. Tapi rusak pernikahannya gara-gara fitnah seorang wanita yang hadir pada keluarga itu. Rusak pernikahan yang sudah dijalani selama 22 tahun.
Nah itulah yang menjadikan kita paham 3 fakta ini, lalu menjadikan kita akhirnya memahami kewaspadaan. Jadi keluarga itu memiliki posisi yang besar, yang tadi kita terangkan di awal. Lalu akhirnya kita juga paham ada 3 fakta yang sering terlupakan manusia ketika memiliki hidup rumah tangga. Bahwasanya 3 fakta itu apa? Sesungguhnya pernikahan itu banyak setannya, pernikahan itu indah sebagaimana mawar, tapi jangan lupa dengan durinya. Dan ternyata pernikahan itu memiliki banyak sekali fitnah. Yang terkadang fitnah itu datang meresek ke dalam rumah kita dan merusak apapun yang telah kita bangun berpuluh-puluh tahun. Naudzubillah min dzalik. Maka itulah yang semakin menjadikan kita, berarti kita itu sangat berhajat besar kepada sebuah kekuatan dalam pernikahan. Karena apa? Ya karena ini adalah masalah besar. Dan ternyata masalah besar yang bernama pernikahan itu disertai dengan 3 fakta yang membuat kita harus waspada pada perjalanan kita mengawal biduk rumah tangga dan keluarga yang kita miliki. Maka disitulah kita akhirnya ngerti, Masya Allah. Berarti kita sangat membutuhkan banyak pertolongan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena bagaimanapun kita berkeluarga, bertahun-tahun kita menikah, kita harus sadar loh ya. Pemilik hati suamimu itu bukan kamu tapi Allah. Pemilik hati istrimu, walaupun kamu sudah menikahi dia bertahun-tahun, itu bukan milikmu tetapi miliknya Allah. Dan semakin menjadikan kita paham berarti kita ini lemah. Dan kita tidak bisa merasa bahwasanya diri kita sendiri dan kekuatan kita yang bisa memberikan pertolongan pada setiap apapun yang kita jumpai dalam keluarga. Tidak bisa gitu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah yang menjadikan kita ngerti. Apa pertolongan-pertolongan ini yang harus selalu kita hadirkan, Ustaz? Pertolongan-pertolongan yang selalu harus kita hadirkan dalam kehidupan rumah tangga ini yang terkadang lupa banyak orang. Lalu merasa bahwasanya pertolongan pada keluarga itu hanyalah ketika pergi ke psikiater nanti. Pergi kepada psikolog ataupun pergi kepada konsultan pernikahan. Tidak salah pergi ke konsultan pernikahan itu tidak masalah. Tapi sebenarnya pertolongan pertama pada keluarga kita ketika kita tahu keluarga itu besar, tapi diiringi dan dibarengi dengan fakta yang membuat kita khawatir, maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Apa yang bisa menjadikan kita meraih pertolongan dalam kehidupan hidup rumah tangga? Apa perkara yang bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan dalam urusan rumah tangga kita? Dan inilah yang kita harus pahami. Ya, inilah yang harus menjadikan kita paham. Ya. Makanya akhirnya para ulama menjelaskan kepada kita. Banyak sekali hal-hal yang harusnya menjadi sandaran setiap keluarga. Di dalam komitmen keluarga ini ketika ingin mendapatkan pertolongan. Supaya setiap ada turbulen, setiap ada gelombang yang besar yang menghantam kepada hidup rumah tangga yang kita cintai, yang kita sudah mulai mereposisi bahwasanya keluarga kita ini merupakan urusan besar, maka inilah yang bisa menyelamatkan keluarga kita supaya betul-betul kita berjumpa pada kehidupan di dunia dan berjumpa kembali pada kehidupan di akhirat. Ingat loh ya, tidak setiap keluarga yang berjumpa di dunia menjadi keluarga yang berjumpa di akhirat. Kalau kita membaca satu persatu ayat, kita akan paham. Ada 4 tipe keluarga. Bertemu di dunia, bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Ada tipe yang kedua. Ada tipe keluarga yang bertemu di dunia, bertengkar di akhirat. Ada yang ketiga, bertemu di dunia, bertemu di dunia, tidak bertemu di akhirat. Yang keempat, tidak bertemu di dunia tetapi bertemu di akhirat. Ya. Jadi keluarga itu 4. Ya. Ada keluarga yang ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Ini keluarga yang menjadi impian kita. Goals couple-nya kita itu ya menjadi keluarga secinta, senyawa, sesurga. Bukan hanya sehidup semati tapi sehidup sesurga. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Kayak siapa? Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Sehidup sesurga.
Ada keluarga yang kedua, keluarga yang ketemu di dunia bertengkar di akhirat. Itu yang Allah maksudkan di dalam surat Az-Zukhruf 67. Al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti berapa banyak orang yang saling mencintai, bersahabat, karib kerabat, keluarga yang mereka saling mencintai di dunia. Tapi akhirnya mereka bertengkar hebat di akhirat. Bertengkar dengan keluarganya masing-masing. Kecuali orang yang bertakwa. Ada yang ketiga, keluarga yang ketemu di dunia tidak ketemu di akhirat. Keluarga siapa ini? Keluarga orang-orang yang tidak beriman sama Allah. Ketemu di dunia, tidak lagi perjumpaan di akhirat. Kenapa? Kesyirikan dan kekufuran membakar tiket perjumpaan. Ada yang keempat, ada keluarga yang tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Contoh, kita dengan kakek kita tidak ketemu. Kalau sama-sama beriman, nanti ketemu, nanti kakek kita berkata, saya dulu mbahmu, nak. Kamu cucuku. Wah, saya dulu nggak ketemu di dunia, Mbah. Ya, saya adalah kakekmu. Saya kakek nomor 1, itu kakek 2, itu kakek 3. Ada yang semacam itu. Lah inilah yang semakin menjadikan kita paham konsep orang beriman itu selalu lebih beyond daripada konsep orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Makanya keluarga dalam kehidupan kita tidak hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Lah inilah yang menjadikan kita semakin kita berhajat kepada banyak pertolongan-pertolongan dalam kehidupan. Nah inilah yang menjadikan kita nanti kita pelajari dan poin-poinnya banyak dan tidak mungkin saya menjelaskan semuanya pada kesempatan ini. Tapi setidaknya kita belajar di dalam mukaddimah ini adalah keluarga itu hal besar, keluarga itu hal agung. Tapi di sisi yang lain keluarga itu ada 3 hal faktanya. Banyak setannya, banyak fitnahnya. Dan sesungguhnya keluarga itu sangat membutuhkan pertolongan yang besar pada kehidupan supaya menjadi sebuah keluarga yang berjumpa di dunia. Lalu menjadi pasangan yang kembali dipertemukan di akhirat.